hemat, lancar rejeki. Doa paket premium, langsung masuk surga tanpa antre. Orang-orang desa yang polos percaya begitu saja. Mereka mengira Ucu benar-benar membawa keberkahan. Setiap kali Ucu berbicara, suaranya seperti ustadz campur pedagang asongan. Sedekahlah, sedekahlah wahai saudara. Siapa tahu rezekimu datang bersama doaku hari ini. Mendengar itu, banyak orang tergoda. Ada yang memberi uang, ada yang memberikan perhiasan, bahkan ada yang menjual ayam demi satu doa ekspres dari pasar. Doa itu gratis, bukan menu paket. Kalau bisa dibeli, pasti udah ada promonya di aplikasi belanja online. Doa premium, dikabulkan 2 kali lebih cepat kalau check out sebelum maghrib. Sedekah juga bukan buat pamer atau jadi alat barter sama Tuhan. Bukan juga buat nawar. Kita insya Allah lagi menyelesaikan masjid, asrama, dan lokal di Wanayasa dan Rumpin. Bismillah, saya lelang nih. Tulis di komen. Ya, tulis di komen saya mau lelang. Ya, ini kita Senin besok nih, kita mau mulai dengan 500 juta pertama untuk menyelesaikan masjid, finishing ya, tentu bukan 500 juta, tapi kita akan 500 juta pertama hari Senin besok ini ya. Nah, dari orang-orang yang kumpul nih 500 orang ini, nah pada mau berapa deh seorangnya? Hah? Mudah-mudahan nanti bisa menjadi juga ya penyempurna daripada apa yang kita pelajari ya, dan kita doa pada malam hari ini. Silakan ditulis, Ustadz saya mau 100.000, boleh. Ustadz saya mau 1 juta atas nama keluarga, atas nama orang tua, oh boleh. Ustadz insya Allah lah saya mau 10 juta, 20 juta, boleh. Atau malah mau ada yang nutup langsung 500 juta, subhanallah, Masya Allah. Ya, silakan tulis. Lah iya, tapi kan transfer sedekah bos, bukan transfer ke saya. Transfer ke sedekah, ke rekening-rekening sedekah, ada Basnas, ada Mazda, ada fulan, kan ada listnya itu. Nggak ada. Dan juga kalau di klarifikasinya bahwa Yusuf Mansur di situ katanya mencantumkan list-list daftar ya lembaga-lembaga yang lain atau lembaga amil zakat yang lain ya. Iya. Ya, padahal di situ sudah jelas Yusuf Mansur mengatakan mengumpulkan duit untuk Wanayasa dan Rumpin itu Pak ya. Iya, hanya 2 kan? Iya. Untuk Rumpin, pondok pesantren di Rumpin, dan yang di Wanayasa. Iya. Nah, yang di Rumpin sudah dikatakan 500 juta. Syukur-syukur ada yang nutup. Iya. Iya kan? Iya, tapi faktanya kan begitu. Baik, Pak Zeni ini kembali saya ingin bahas soal kemarin Pak video yang jual doa berbayar itu Pak ya. Jadi banyak yang membahas juga Pak. Kan di klarifikasi Yusuf Mansur mengatakan video itu terjadi di tahun 2016 ya. Jadi ada banyak yang bahas juga. Agak aneh gitu ya. Karena di tahun-tahun tersebut itu orang-orang belum familiar atau jarang menggunakan Zoom ya. Dan juga kalau dia dari wajahnya ya, wajah Yusuf Mansur di video tersebut ini beda dengan video ceramah Yusuf Mansur di tahun-tahun 2016 ya. Di tahun ceramah di video di lain video ya, di tahun 2016 ya, pada saat Yusuf Mansur ceramah di sebuah masjid itu wajahnya agak kurusan, tapi di video itu kan sudah agak berisi gitu ya, jadi itu beda. Dan pun kalau mengatakan bahwa itu niatnya bercanda, nah itu agak aneh, dan juga ngetes itu agak aneh karena kalau lihat versi fullnya di situ Yusuf Mansur menargetkan bagaimana bisa terkumpul uang 500 juta ya Pak ya. Iya. Nah, jadi Yusuf Mansur itu sudah mentarget berkaitan dengan dia melontarkan doa berbayar itu akan mengumpulkan uang 500 juta untuk membangun lokal atau apapun gedung ya, properti berkaitan dengan pondok pesantren yang di Rumpin. Iya. Padahal pondok pesantren yang di Rumpin itu baru informasi yang saya dapat ya, para pemilik itu baru dibayar uang mukanya, belum dilunasi. Betul. Nah, itu sudah dimintakan sumbangan dan
dimintakan sumbangan dan akan dibangun. Artinya tanahnya saja belum menjadi miliknya, baru di DP kok sudah minta sumbangan. Tapi ya karakter Yusuf Mansur itu selalu ujung-ujungnya sumbangan untuk pondok pesantren. Nah, ketika itu mereka mengatakan doa berbayar dan seterusnya. Pertanyaan kita, ketika itu pada saat itu orang memberikan sumbangan atau mendonasikan itu, ya doa berbayar itu, uangnya kemana sekarang? Betul. Gitu loh. Ya. Karena sampai dengan saat ini, sampai dengan saya ketemu waktu itu dengan para pemilik ya, penjual itu hanya dibayar DP-nya saja. Betul. Dan mereka kesulitan juga meminta bagaimana nih kelanjutannya. Kami harus jangankan pelunasan, kelanjutannya aja nggak bisa beri jawaban gitu loh. Iya. Dan juga kalau di klarifikasinya bahwa Yusuf Mansur di situ katanya mencantumkan list-list daftar ya lembaga-lembaga yang lain atau lembaga amil zakat yang lain ya. Iya. Ya, padahal di situ sudah jelas Yusuf Mansur mengatakan mengumpulkan duit untuk Wanayasa dan Rumpen itu Pak ya. Iya, hanya 2 kan? Iya. Untuk Rumpen, Iya. pondok pesantren di Rumpen dan yang di Wanayasa. Iya. Nah, yang di Rumpen sudah dikatakan 500 juta. Betul. Syukur-syukur ada yang nutup. Iya. Iya kan? Iya, tapi faktanya kan di Rumpen juga belum beres ya Pak ya. Belum beres di Rumpen. Jadi di sana ya. Saya ketemu kan udah 2000 sekian ini Mas ketemu. Itu belum ada kejelasan, malah mereka tuh sebenarnya kesulitan. Pak, ini langkahnya gimana? Saya katakan sama mereka, saya bantu, tapi melakukan langkah hukum ini, saya bilang gitu. Cuman karena orangnya ya sebagian orang yang sudah sepuh-sepuh, yang udah ini, bahkan sudah yang tanahnya di DP itu sudah ada yang meninggal Mas. Iya. Belum dibereskan. Nah, jadi sampai dengan ya. sekarang ya karena mereka juga ya kita tunggu Pak, nanti takut begini takut begitu ya. Sampai sekarang saya kira belum selesai Mas. Betul Iya. ya. Dan juga ini wajar ya reaksi para netizen ya ketika melihat Yusuf Mansur klarifikasi, banyak yang menduga bahwa Yusuf Mansur itu berbohong ya. Ya tidak aneh juga ya karena kan Yusuf Mansur memang tabiatnya seperti itu ya, berulang Gestur kali. gestur tubuhnya. Gestur tubuhnya itu kan serius Mas. Betul. Ya, gestur tubuhnya itu kan serius. Kalau enggak ya psikologi lah mungkin yang tahu itu ya, gestur tubuh itu. Mungkin ada nanti psikologi yang bisa membahas itu, mudah-mudahan ya, untuk pencerahan terhadap netizen ya. Iya. Kan juga melihat track recordnya kan banyak sekali ya. Dan Yusuf Mansur ini kan bukan 1-2 kali berbohong, mengingkar itu bukan 1-2 kali. Berkaitan dengan investasi batu bara kan mereka mengatakan tidak pernah dan seterusnya. Tapi kami bisa membuktikan di pengadilan bahwa ada peran Yusuf Mansur di sana. Yusuf Mansur juga menjadi komisaris di sana kan. Akhirnya putusannya masuk pokok perkara dinyatakan wan prestasi kan. Iya. Terus kemudian banyak sekali berbohongnya, misalnya jadi komisaris Grab dan seterusnya. Dan seterusnya lah. Punya rumah tapi 9.000, uang makannya 6 triliun. Kemudian 1 hari naik pesawat 1000 kali misalnya. Ya Allah pasti. Betul. Ketika orang berbohong, Allah pasti akan memplesetkan lidah. Iya, baik, Mbak. Ya, teman-teman, sebagai penutup, ini saya tampilkan ya sebuah video menarik. Jadi ada sebuah video ya untuk membahas soal video Yusuf Mansur jual doa berbayar ini ya dengan AI ya. Nah, dengan narasi bahwa Yusuf Mansur ini seperti pedagang asongan ya yang menjual doa dan sedekah ya atau menjual agama ya. Nanti kita tampilkan di akhir video. Mungkin sudah coba ya? Iya, cukup. Ya, baik teman-teman, kita akhiri, kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Saya Haji dan Pak Haji dari Kota Wisata Cibubur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemat, lancar rejeki. Doa paket premium. Langsung masuk surga tanpa antre. Orang-orang desa yang polos percaya begitu saja. Mereka mengira Ucu benar-benar membawa keberkahan. Setiap kali Ucu berbicara, suaranya seperti Ustadz campur pedagang asongan. Sedekahlah, sedekahlah wahai saudara. Siapa tahu rezekimu datang bersama doaku hari ini. Mendengar itu, banyak orang tergoda. Ada yang memberi uang,
ada yang memberikan perhiasan, bahkan ada yang menjual ayam demi satu doa ekspres dari Ucu Mansur. Doa itu gratis, bukan menu paket. Kalau bisa dibeli, pasti udah ada promonya di aplikasi belanja online. Doa premium, dikabulkan 2 kali lebih cepat kalau check out sebelum maghrib. Sedekah juga bukan buat pamer atau jadi alat barter sama Tuhan. Bukan juga buat nawarin jasa doa kayak tukang servis kipas angin. Mau yang hemat atau yang langsung dikabulin, bos? Ingat ya, yang jual agama demi gemerlap dunia itu kayak orang jual payung pas hujan. Sebentar senang, abis itu basah kuyup sendiri. Karena harta hasil licik itu memang berkilau, tapi bikin dada deg-degan tiap dengar azan. Beda sama orang yang makan dari rezeki halal. Dengar azan langsung pengen wudhu, bukan pengen ngitung saldo. Jadi kalau mau tenang hidupnya, jangan kebanyakan mikir surga instan dari sedekah berbayar. Cukup sedekah dengan ikhlas, doa dengan tulus, dan jangan lupa, Tuhan tuh nggak punya rekening atas nama siapapun. Demikianlah akhir dari legenda Ucu Mansurman, bocah kurus dari lembah Paitren yang lupa arah setelah mengejar cahaya semu kekayaan dunia. Ia pernah ingin hidup sederhana, namun karena tamak dan ingin disanjung, ia menjual doanya, menukar surga dengan koin perak, dan menukar iman dengan janji manis yang ia buat sendiri.